Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko akan mempresentasikan materi yang ada dalam akuntansi manajemen, yaitu tentang anggaran induk. Nah, jangan lupa eh, soal-soal dan pembahasan lengkap tentang materi ini juga dapat Anda temukan di e-learning.penerbitsalemba.com. Kemudian Anda cari e-learning akuntansi manajemen. Di sana Anda akan mendapatkan soal-soal berikut pembahasan lengkap untuk materi anggaran induk ini. Kita masuk sekarang ke tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu memahami mengapa perusahaan membuat anggaran dan proses yang digunakan dalam pembuatan anggaran. Baik, pembahasan yang pertama adalah tentang kerangka dasar penganggaran. Anggaran adalah rencana kuantitatif yang terperinci untuk memperoleh dan menggunakan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya selama jangka waktu tertentu di masa depan. Aktivitas penyusunan anggaran disebut dengan penganggaran. Berikutnya kita membahas perbedaan antara perencanaan dan pengendalian. Perencanaan atau planning melibatkan proses penyusunan tujuan-tujuan dan beragam target atau anggaran untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun pengendalian ini melibatkan langkah-langkah yang dilakukan oleh manajemen untuk meningkatkan kemungkinan tujuan yang telah dibuat dapat tercapai dan seluruh bagian dari organisasi bekerja sama dalam mencapai tujuan tersebut. Biasanya dalam penganggaran, pengendalian ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil aktual yang diperoleh perusahaan dibandingkan dengan target yang dibuat di perencanaan. Apakah perusahaan mencapai target atau melampaui target atau justru di bawah target. Berikutnya kita masuk ke mengapa anggaran harus dibuat. Berarti kita harus lihat apa saja manfaat dari anggaran. Yang pertama, dengan adanya anggaran, perusahaan dapat menentukan sasaran dan tujuan. Apa yang ingin dicapai setahun ke depan misalnya. Berapa tingkat penjualan yang harus dicapai tahun depan. Kemudian, anggaran juga bermanfaat dapat memaksa para karyawan dan pimpinan perusahaan untuk berpikir dan merencanakan apa yang akan dilakukan misalnya 1 tahun ke depan. Anggaran juga digunakan untuk sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya. Jadi misalnya sebuah perusahaan karena kondisi COVID saat ini ingin melakukan migrasi dari penjualan secara offline ke penjualan secara online. Maka banyak nanti pengeluaran yang dilakukan untuk menunjang perubahan bisnis model perusahaan tersebut. Banyak anggaran untuk membeli alat, untuk membangun platformnya, untuk membangun sistemnya, dan juga mungkin meng-hire orang-orang yang khusus untuk bisnis digital. Kemudian juga anggaran bisa digunakan untuk memperkirakan hambatan-hambatan yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan, dan jika perusahaan mengetahui apa saja hambatan yang mungkin akan dihadapi, maka perusahaan juga sudah bisa bersiap kalau hambatannya A, maka apa yang harus dilakukan. Kemudian mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas yang ada di dalam perusahaan. Mudahnya perusahaan secara fungsional ada bagian pemasaran, ada bagian produksi, ada bagian keuangan, ada bagian sumber daya manusia. Aktivitasnya harus dikoordinasikan. Misalnya ingin menjual sejumlah tertentu di masa depan, berarti berapa yang harus disiapkan. Nah, berapa yang harus disiapkan itu berarti bagian produksi harus menghasilkan barang jadi tertentu, sejumlah tertentu. Kemudian kalau sejumlah produk harus dihasilkan, berapa bahan baku yang harus
butuhkan, berapa tenaga kerja langsung, berapa overhead. Kemudian bagian keuangan akan mengkoordinasikan berapa dari penjualan suatu bulan yang dapat ditagih secara tunai, berapa yang masih kredit. Nah, kemudian anggaran juga mengkomunikasikan rencana. Dengan anggaran tersebut, pimpinan perusahaan dapat mengkomunikasikan apa saja rencana perusahaan ke depan, sehingga karyawan bisa memahami dan mengikutinya. Berikut ini adalah gambar yang memperlihatkan anggaran induk atau master budget yang umumnya disusun oleh perusahaan. Anggaran pertama kali yang dibuat adalah anggaran penjualan. Mengapa anggaran penjualan? Karena perkiraan barang yang terjual di masa depan itu akan memiliki dampak atau pengaruh ke anggaran-anggaran berikutnya. Misalnya ketika diketahui akan dijual 100.000, maka kemudian berapa yang harus diproduksi? Nah, itu masuk dalam anggaran produksi. Berapa yang harus diproduksi akan membutuhkan berapa bahan baku, masuk ke anggaran pemakaian bahan baku langsung. Kemudian juga berapa tenaga kerja langsung yang dibutuhkan, masuk ke anggaran tenaga kerja langsung. Kemudian ke anggaran overhead produksi. Nah, anggaran penjualan juga mempengaruhi anggaran penjualan dan administrasi. Jika menjual barang dalam jumlah tertentu, berapa komisi penjualan yang akan dibayarkan ke marketer? Berapa biaya pengiriman barang yang harus disiapkan? Nah, semua itu kemudian masuk ke anggaran kas, berapa jumlah kas yang diterima, dan berapa jumlah kas yang dikeluarkan, dan berapa saldo kas. Dan yang terakhir akan mempengaruhi ke laporan laba rugi pro forma atau budgeted income statement dan laporan posisi keuangan pro forma atau budgeted statement of financial position. Sekarang kita masuk ke anggaran induk pendahuluan. Anggaran induk atau master budget didasarkan pada berbagai perkiraan atau estimasi dan asumsi-asumsi. Sebagai contoh, anggaran penjualan atau sales budget membutuhkan 3 perkiraan berikut ini. Berapakah jumlah penjualan dalam unit yang diperkirakan terjadi di suatu periode anggaran? Berapakah harga jual per unit yang akan ditetapkan oleh perusahaan untuk penjualan produk di suatu periode anggaran? Kemudian, berapakah persentase piutang dagang yang akan ditagih pada periode terjadinya penjualan dan periode setelah terjadinya penjualan? Sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran kedua, yaitu penyusunan anggaran penjualan, termasuk jadwal penerimaan kas yang diharapkan. Berikut ini adalah yang dibutuhkan untuk menyusun anggaran penjualan. PT ABC sedang menyusun anggaran untuk triwulan yang berakhir pada 30 Juni. Triwulan pada 30 Juni. Jadi mulai bulan April, Mei, sampai Juni. Adapun perkiraan penjualan dalam unit selama 5 bulan ke depan adalah April 20.000 unit, Mei 50.000 unit, Juni 30.000 unit, Juli 25.000 unit, dan Agustus 15.000 unit. Harga jual per unit adalah 30.000. Anggaran penjualan memperlihatkan perkiraan penjualan perusahaan pada periode anggaran tertentu. Diperoleh dengan mengkalikan jumlah yang terjual dengan harga jualnya. Pada contoh PT ABC ini, anggaran penjualannya dibuat untuk triwulan kedua, yaitu bulan April, Mei, dan Juni. Jadi caranya kita mencari dulu anggaran penjualan setiap bulan untuk bulan April, Mei, dan Juni. Kemudian kita jumlahkan penjualannya, maka kita dapatkan anggaran penjualan untuk triwulan kedua. Nah, berikut ini adalah anggaran penjualan pada PT ABC. Jadi kita lihat ada per bulannya dulu, April, Mei, dan Juni.
kemudian ada triwulan 2. Nah, anggaran penjualan adalah berapa jumlah unit yang diperkirakan terjual pada suatu periode anggaran dikalikan dengan perkiraan harga jual per unit. Contoh untuk bulan April, jumlah unit itu adalah 20.000 dan harga jualnya adalah 30.000. Maka anggaran penjualan bulan April adalah 20.000 unit dikalikan harga jualnya 30.000 per unit, dapat didapatkan 600.000. Lakukan hal yang sama untuk bulan Mei dan bulan Juni. Untuk triwulan yang kedua, jumlah unit yang terjual di bulan April, Mei, dan Juni kalau kita jumlahkan adalah 100.000 unit. Kita kalikan dengan harga jual per unitnya 30.000, maka kita dapatkan jumlah penjualan triwulan kedua yang berasal dari penjualan bulan April, Mei, dan Juli totalnya adalah 3 miliar rupiah. Dari anggaran penjualan yang sudah dibuat sebelumnya, kita bisa menyusun perkiraan penerimaan kas dari penjualan. Perkiraan penerimaan kas dari penjualan ini disusun untuk membantu kita nanti dalam menyusun anggaran kasnya. Oke. Asumsi yang pertama, seluruh penjualan dilakukan secara kredit, jadi tidak tunai. Adapun pola penagihan piutang PT ABC adalah sebagai berikut. 70% tertagih di bulan terjadinya penjualan. 25% tertagih pada 1 bulan setelah penjualan. 5%-nya diperkirakan tidak tertagih. Jadi misalnya penjualan di bulan April itu 70%-nya tertagih di bulan April. 25%-nya akan tertagih di 1 bulan setelah bulan April atau bulan Mei. Kemudian 5% tidak tertagih. Begitu pula untuk penjualan di bulan Mei dan di bulan Juni. Kemudian, di bulan April, saldo piutang dagang yang ada pada tanggal 31 Maret atau saldo piutang akhir di akhir Maret itu sebesar 150 juta akan tertagih seluruhnya di bulan April. Jadi piutang di bulan Maret seluruhnya akan tertagih di bulan April. Berikut ini adalah perkiraan penerimaan kas dari penjualan di bulan April, Mei, dan Juni pada PT ABC. Kita lihat pertama kali ada informasi tentang piutang dagang 31 Maret yang seluruhnya ditagih di bulan April, 150 juta. Maka ada penerimaan kas dari pelunasan piutang dagang pelanggan 150 juta di bulan April. Informasinya dari mana? Informasinya dari asumsi penerimaan kas pada slide sebelumnya. Kemudian ada penagihan dari hasil penjualan setiap bulannya. Data yang digunakan adalah data dari anggaran penjualan yang telah disusun sebelumnya dan data dari asumsi pola penagihan. Kita lihat bulan April. Penjualan bulan April dari anggaran penjualan, silakan cek ke anggaran penjualan, itu adalah 600 juta. Sesuai dengan pola penagihan, 70% penjualan tertagih pada bulan terjadinya penjualan. Jadi penjualan bulan April 600 juta, tertagih di bulan April 70%-nya atau 420 juta. 25% dari penjualan di bulan April itu tertagih pada 1 bulan setelah bulan April atau bulan Mei. 25% kali 600 juta adalah 150 juta. Lihat kolom di bulan Mei ada penerimaan 150 juta di bulan Mei, penerimaan kas dari penjualan di bulan April. Kemudian di bulan Mei sendiri ada terjadi penjualan, yaitu sebesar 1,5 juta dari anggaran penjualan. 70% penjualan bulan Mei tertagih di bulan Mei. Jadi penjualan bulan Mei yang tertagih di bulan Mei adalah 70% kali 1,5 miliar. Atau 1 miliar 50 juta. Lihat di kolom bulan Mei. Kemudian 25% dari penjualan bulan Mei itu tertagihnya di bulan Juni.
Jadi 25% kali 1,5 M atau 335 juta. Kemudian penjualan bulan Juni 70% kali 900 juta menurut anggaran penjualan bulan Juni 900 juta atau 630 juta tertagih di bulan Juni. 25%-nya akan tertagih di bulan Juli. Jadi 25% dari penjualan di bulan Juni itu akan menjadi piutang usaha di akhir Juni. Nah, informasi ini akan penting nanti dalam penyusunan laporan posisi keuangan pro forma. Kita jumlahkan setiap kolom untuk bulan April, Mei, dan Juni. April kita jumlahkan, kita dapat 570 juta. Mei kita dapat 1,2 M, Juni kita dapat 1 miliar 5 juta rupiah. Maka total penerimaan kas di triwulan kedua, ketiga bulan tadi adalah 2 miliar 775 juta rupiah. Sekali lagi, ini dibuat untuk keperluan nanti dalam penyusunan anggaran kas. Berikutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran ketiga, jadi penyusunan anggaran produksi. Setelah anggaran penjualan disusun, maka perusahaan berikutnya akan menyusun anggaran produksi. Anggaran produksi disusun untuk menentukan berapa jumlah barang jadi yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan. Pertama, memenuhi kebutuhan penjualan. Informasi ini diperoleh dari anggaran penjualan, berapa jumlah unit yang diperkirakan akan terjual setiap bulannya. Yang kedua, berapa jumlah persediaan akhir barang jadi yang ingin dipegang oleh perusahaan. Jadi, perusahaan di sini berjaga-jaga jika ada permintaan dari pelanggan yang melebihi jumlah yang diperkirakan terjual. Jadi tidak terjadi stock out cost atau kondisi di mana saat pembeli akan membeli barang dari perusahaan, ternyata perusahaan tidak memiliki barang tersebut. Berapa yang akan disimpan sebagai persediaan akhir barang jadi, itu adalah kebijakan manajemen. Manajemen PT ABC memiliki kebijakan bahwa persediaan akhir barang jadi harus sebesar 20% dari penjualan dalam unit di bulan berikutnya. Jadi kalau bulan berikutnya penjualannya 100.000 unit, maka persediaan akhirnya adalah 20% kali 100.000 unit atau 20.000. Pada tanggal 31 Maret terdapat persediaan barang jadi sebanyak 4.000 unit. Ini adalah persediaan akhir barang jadi di bulan Maret. Ingatlah selalu, persediaan akhir suatu bulan akan menjadi persediaan awal di bulan berikutnya. Jadi 4.000 unit ini bisa kita katakan persediaan akhir di bulan Maret, tapi juga kita bisa katakan bahwa 4.000 unit ini adalah persediaan awal di bulan April. Jadi ingat selalu hubungan itu. Berikut ini adalah anggaran produksi pada PT ABC. Ada bulan April, Mei, Juni, dan triwulan 2. Kita lihat di baris kedua, penjualan dalam unit yang dianggarkan. Ini informasinya berasal dari anggaran penjualan PT ABC yang telah disusun sebelumnya. Bulan April diperkirakan terjual 20.000 unit, Mei 50.000 unit, dan Juni 30.000 unit. Kemudian ditambahkan persediaan barang jadi akhir. Di slide sebelumnya kita lihat bahwa kebijakan manajemen adalah persediaan barang jadi akhir adalah 20% dari penjualan di bulan berikutnya. Kita lihat penjualan bulan Mei adalah 50.000, maka 20%-nya adalah 10.000. Di bulan Mei, persediaan akhirnya adalah 20% dari penjualan barang jadi di bulan Juni. Di bulan Juni, penjualan adalah 30.000 unit, maka persediaan akhir
barang jadi bulan Mei adalah 20% kali 30.000 atau 6.000. Kemudian persediaan barang jadi akhir di bulan Juni adalah 20% dari penjualan barang jadi di bulan Juli. Lihat pada slide sebelumnya di asumsi penjualan. Penjualan bulan Juli dianggarkan sebanyak 25.000 unit. Maka 20%-nya adalah 5.000. Kemudian kita lihat total kebutuhan. Total kebutuhan adalah penjualan dalam unit ditambah persediaan barang jadi akhir. Di bulan April 30.000, Mei 56.000, dan Juni 35.000. Kemudian dikurangi persediaan barang jadi awal. Persediaan barang jadi awal di bulan April ini adalah persediaan barang jadi akhir di bulan Maret. Ingat hubungan sebelumnya, persediaan akhir barang jadi di suatu bulan akan menjadi persediaan awal barang jadi di bulan berikutnya. Di slide sebelumnya kita lihat, persediaan akhir barang jadi per 31 Maret pada PT ABC adalah 4.000. Nah, persediaan akhir di bulan Maret tersebut menjadi persediaan awal di bulan April 4.000. Kemudian persediaan barang jadi awal di bulan Mei ini adalah persediaan barang jadi akhir di bulan April. Kita lihat persediaan barang jadi akhir di bulan April 10.000, maka persediaan barang jadi awal di bulan Mei adalah 10.000. Kemudian persediaan barang jadi awal di bulan Juni itu adalah persediaan akhir barang jadi di bulan Mei atau 6.000. Kemudian jumlah yang harus diproduksi atau anggaran produksinya adalah total kebutuhan dikurangi persediaan barang jadi awal. Untuk bulan Mei 30.000 kurang 4.000, 26.000. Bulan April, untuk bulan Mei 56.000 kurang 10.000, 46.000. Dan untuk bulan Juni adalah 35.000 kurang 6.000, 29.000. Nah, sekarang perhatikan, anggaran produksi untuk satu triwulan 2, dimulai dari penjualan dalam unit 100.000, ini adalah penjumlahan dari penjualan bulan April, Mei, dan Juni 100.000. Persediaan barang jadi akhir di triwulan 2 berasal dari persediaan barang jadi di akhir di bulan Juni, yaitu 5.000. Total kebutuhan 100 plus 5.000, 105.000. Persediaan barang jadi awal triwulan 2 adalah persediaan barang jadi awal di 1 April, karena awal triwulan kedua adalah 1 April, yaitu 4.000. Maka jumlah yang harus diproduksi adalah 101.000. Selanjutnya kita beralih ke tujuan pembelajaran 4, penyusunan anggaran penggunaan dan pembelian bahan baku langsung, dan jadwal pelunasan utang dagangnya. Yang pertama kita bahas tentang anggaran penggunaan dan pembelian bahan baku. Berikut ini adalah informasi yang dapat digunakan untuk menyusun anggaran penggunaan dan pembelian bahan baku. Pada PT ABC, 5 kg bahan baku diperlukan untuk memproduksi 1 unit barang jadi. Jadi standarnya adalah setiap barang jadi yang diproduksi memerlukan 5 kg bahan baku. Yang berikutnya, kebijakan persediaan akhir bahan baku yang harus dimiliki perusahaan di akhir bulan sebagai cadangan adalah 10% dari kebutuhan produksi bulan berikutnya. Jadi persediaan akhir bahan baku di bulan April adalah 10% kebutuhan untuk produksi di bulan Mei. Pada tanggal 31 Maret, ada 13.000 kg bahan baku di gudang bahan baku perusahaan. Biaya pembelian bahan baku adalah 4.000 per kilogramnya. Berikut ini adalah anggaran penggunaan dan pembelian bahan baku untuk PT ABC setelah memperhitungkan berbagai asumsi pada slide sebelumnya. Kita lihat dibagi lagi menjadi bulan April, Mei, dan bulan Juni. Pertama muncul dari jumlah produksi barang jadi. Informasi jumlah produksi barang jadi ini diambil dari anggaran produksi.
karena anggaran produksi menentukan berapa jumlah barang jadi yang harus diproduksi. Lihat kembali anggaran produksi di slide sebelumnya. Kemudian dari asumsi di slide sebelumnya, setiap 1 unit barang jadi membutuhkan 5 kg bahan baku. Maka jumlah untuk kebutuhan produksi adalah jumlah produksi barang jadi 26.000 dikali kebutuhan 1 unit barang jadi 5 kg bahan baku. 26.000 kali 5, 130.000. Hal yang sama dilakukan untuk bulan Mei dan untuk bulan Juni. Kemudian ditambah persediaan akhir bahan baku. Persediaan akhir bahan baku adalah persediaan akhir bahan baku di suatu bulan itu adalah 10% kali kebutuhan bahan baku untuk produksi di bulan berikutnya. Maka untuk bulan April itu dibutuhkan 230.000 bahan baku untuk produksi, maka 10%-nya adalah 23.000. Kemudian untuk yang bulan Mei, persediaan akhir bahan bakunya adalah 10% dari kebutuhan bahan baku untuk produksi di bulan Juni. Di bulan Juni dibutuhkan 145.000, maka 10%-nya adalah 14.500. Persediaan akhir bahan baku bulan Juni ini adalah 10% dari kebutuhan bahan baku untuk produksi di bulan Juli. Silakan dihitung berapa produksi di bulan Juli. Itu angkanya adalah 115.000 dikalikan dengan 10% adalah 11.500. Oke. Total bahan baku yang dibutuhkan adalah jumlah kebutuhan produksi ditambah persediaan akhir bahan baku. Untuk bulan April 130.000 plus 23.000 sama dengan 153.000. Lakukan hal yang sama untuk bulan Mei dan bulan Juni. Kemudian dikurangi persediaan awal bahan baku. Persediaan awal bahan baku bulan April adalah persediaan akhir bahan baku di bulan Maret, yaitu 13.000. Sedangkan persediaan awal bahan baku bulan Mei adalah persediaan akhir bahan baku bulan April, yaitu 23.000. Lihat persediaan akhir bahan baku di bulan April. Kemudian persediaan akhir di bulan Juni ini adalah angka dari persediaan awal bahan baku di bulan Juni. Ini adalah angka dari persediaan akhir bahan baku di bulan Mei, yaitu 14.500. Jumlah bahan baku yang harus dibeli adalah total bahan baku yang dibutuhkan dikurangi persediaan awal bahan baku. Untuk bulan April 153.000 dikurangi 13.000, 140.000. Lakukan hal yang sama untuk bulan Mei dan bulan Juni. Bagaimana dengan triwulannya? Untuk selama 3 bulan, triwulan, jumlah produksi barang jadi adalah penjumlahan jumlah produksi barang jadi dari bulan April, Mei, dan Juni. Kalau kita jumlahkan April, Mei, dan Juni, produksinya adalah 101.000. 5 ini tadi standar kebutuhan bahan baku per 1 unit barang jadi. Kemudian jumlah kebutuhan produksi triwulan adalah 101.000 dikali 5, 500.000. Ditambah persediaan akhir bahan baku triwulan. Persediaan akhir bahan baku triwulan adalah persediaan akhir bahan baku bulan Juni atau 11.500. Total bahan baku yang dibutuhkan berarti 516.500. Kemudian dikurangi persediaan awal bahan baku triwulan. Persediaan awal bahan baku triwulan kedua adalah persediaan awal bahan baku bulan April atau 13.000. Maka jumlah bahan baku yang harus dibeli di triwulan kedua adalah 516.500, total bahan baku yang dibutuhkan dikurangi persediaan awal bahan baku 13.000 unit, maka kita dapat jumlah bahan baku yang harus dibeli selama triwulan kedua adalah 503.500 unit. Kemudian kita akan membuat pengeluaran kas atas pembelian bahan baku yang nantinya akan digunakan dalam penyusunan anggaran kas. Asumsinya, harga beli bahan baku per unit adalah Rp4.000 per kilogram. Seluruh pembelian bahan baku dilakukan secara kredit. Berikut ini adalah pola pembayaran atas pembelian bahan baku. 50% dari pembelian bahan baku pada suatu bulan
dibayarkan pada bulan terjadinya pembelian. Sisanya 50% berikutnya dilakukan pada bulan berikutnya. Seluruh utang direncanakan akan dibayar seluruhnya, tidak ada yang ngemplang karena akan berpengaruh terhadap image perusahaan. Yang berikutnya, saldo utang dagang per 31 Maret adalah 120 juta dan seluruhnya akan dibayarkan di bulan April. Berikut ini adalah perkiraan pengeluaran kas atas pembelian bahan baku untuk PT ABC. Kita lihat sekarang di bulan April, yang pertama adalah pembayaran utang dagang per 31 Maret yaitu 120 juta. Kemudian pembayaran atas pembelian bahan baku di bulan April 140.000 kilogram pembelian bahan baku bulan April dikali 4.000 per kilogram dikali 50% karena yang dibayarkan di bulan terjadinya pembelian baru 50%. Kemudian pembelian bahan baku bulan April yang dibayarkan di bulan Mei itu adalah 140.000 kilogram kali 4.000 rupiah per kilogram kali 50% atau 280 juta. Itu adanya di kolom pembayaran bulan Mei. Kemudian pembelian bahan baku di bulan Mei 221.500 kg dikali 4.000 kg kali 50% itu dibayarkan di bulan Mei. Kemudian yang 221.500 kg kali 4.000 kali 50% dibayarkan di bulan Juni. Lihat di kolom Juni juga ada 443 juta. Kemudian pembelian bahan baku di bulan Juni yang dibayarkan di bulan Juni adalah 142.000 kg kali 4.000 kali 50%. Kita dapatkan 284 juta. Sisanya 142.000 kali 4.000 kali 50% itu akan dibayarkan di bulan Juli. Jadi ketika di akhir bulan Juni yang utang pembelian bahan baku yang belum dibayarkan akan menjadi utang dagang yang nantinya akan muncul di laporan posisi keuangan pro forma. Kita jumlahkan setiap kolom pada setiap bulan, maka pengeluaran kas di bulan April adalah 400 juta, 120 juta ditambah 280 juta. Bulan Mei 723 juta, 280 juta plus 443 juta. Bulan Juni 727 juta rupiah itu dari 443 juta ditambah 284 juta. Sedangkan pengeluaran kas selama triwulan itu adalah penjumlahan pada kolom triwulan kedua, semua dijumlahkan kita dapatkan 1.850 juta rupiah. Nah, pembelian bahan baku, berapa jumlah bahan baku yang dibeli itu informasinya berasal dari anggaran pembelian bahan baku. Sekarang kita berlanjut ke tujuan pembelajaran kelima, yaitu penyusunan anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung memperlihatkan berapa jumlah jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk memproduksi barang jadi dan berapa upah per jamnya. Berikut ini adalah asumsi yang dibutuhkan dalam penyusunan anggaran tenaga kerja langsung PT ABC untuk triwulan kedua. Setiap barang jadi membutuhkan 0,05 jam tenaga kerja langsung atau 3 menit. Jadi 1 unit barang jadi memerlukan 3 menit pengerjaan oleh tenaga kerja langsung. Adapun upah tenaga kerja langsung per jam adalah 25.000 per jam. Berikut ini adalah anggaran tenaga kerja langsung PT ABC pada triwulan kedua. Di baris pertama kita dapat lihat ada jumlah yang diproduksi. Jumlah yang diproduksi ini berasal dari anggaran produksi yang telah disusun sebelumnya. Di bulan April yang diproduksi 26.000
di bulan Mei 46.000 dan di bulan Juni 29.000. Jam tenaga kerja langsung per unit barang jadi, dari slide sebelumnya kita dapatkan informasi 1 unit barang jadi memerlukan 0,05 jam tenaga kerja langsung. Oleh karena itu, jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk setiap bulan diperoleh dari mengkalikan jumlah yang diproduksi dalam unit atau jumlah barang jadi yang diproduksi dikali dengan kebutuhan jam tenaga kerja langsung per unit barang jadi. Untuk bulan April berarti 26.000 dikali 0,05 jam, maka kita dapatkan jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan di bulan April adalah 1.300. Lakukan hal yang sama untuk bulan Mei dan bulan Juni. Kemudian, jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan ini kita kalikan dengan upah tenaga kerja langsung per jam untuk mendapatkan total biaya tenaga kerja langsung. Jadi upah tenaga kerja langsungnya 25.000 di bulan April dikalikan dengan jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan di bulan April untuk memproduksi barang jadi 1.300 jam, maka total biaya tenaga kerja langsung di bulan April adalah 32.500.000. Lakukan hal yang sama untuk bulan Mei dan bulan Juni. Nah, berapakah biaya tenaga kerja langsung untuk triwulan kedua? Pertama, jumlah yang diproduksi adalah penjumlahan dari jumlah barang jadi yang diproduksi di bulan April, Mei, dan Juni. 26.000 ditambah 46.000 ditambah 29.000, kita dapatkan 101.000 unit yang diproduksi. Setiap unit membutuhkan 0,05 jam, maka jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan di triwulan kedua adalah 101.000 unit kali 0,05 jam per unit, maka didapatkan 5.050 jam tenaga kerja langsung. 5.050 jam tenaga kerja langsung dikalikan upahnya 25.000 per jam tenaga kerja langsung, maka didapatkan total biaya tenaga kerja langsung untuk triwulan kedua adalah Rp126.250.000. Kita masuk ke tujuan pembelajaran ke-6, penyusunan anggaran biaya overhead produksi. Berikut ini adalah asumsi yang ada pada yang dibutuhkan untuk penyusunan anggaran biaya overhead produksi PT ABC. Pada PT ABC, biaya overhead produksi dibebankan berbasiskan jam tenaga kerja langsung. Tarif biaya overhead produksi variabel sebesar 20.000 per jam tenaga kerja langsung. Adapun biaya overhead produksi tetap sebesar 50 juta per bulan, termasuk biaya non-kas, maksudnya adalah biaya overhead produksinya tidak ada uang kas keluar sebesar 20 juta. Utamanya adalah biaya penyusutan aset tetap. Berikut ini adalah anggaran biaya overhead produksi PT ABC untuk triwulan kedua. Kita lihat, anggaran biaya overhead produksi itu menggunakan jam tenaga kerja langsung sebagai basis perhitungannya. Maka di baris pertama itu adalah dimulai dengan jumlah jam tenaga kerja langsung yang dianggarkan. Bulan April 1.300, Mei 2.300, Juni 1.450. Informasi jam tenaga kerja langsung yang dianggarkan berasal dari anggaran tenaga kerja langsung. Jadi lihat kembali ke anggaran tenaga kerja langsung ke jumlah jam yang dibutuhkan untuk memproduksi barang jadi. Kemudian tarif biaya overhead produksi variabel adalah 20.000. Total biaya overhead produksi variabel di bulan April berarti jumlah jam tenaga kerja langsung yang dianggarkan di bulan April 1.300 jam dikali tarif biaya overhead produksi variabelnya Rp20.000 per jam tenaga kerja langsung. Jadi didapatkan
Total biaya overhead produksi variabel sebesar 26 juta. Kemudian ditambahkan dengan total biaya overhead produksi tetap sebesar 50.000. Maka kita dapatkan total biaya overhead produksi adalah total biaya overhead produksi variabel ditambah total biaya overhead produksi tetap. Dapat 76.000 untuk bulan April. Kemudian dikurangi biaya overhead non-kas 20.000, ini untuk mendapatkan pengeluaran kas untuk biaya overhead produksi di bulan April 56 juta. Ini berguna untuk nanti penyusunan anggaran kas. Lakukan hal yang sama untuk bulan Mei dan bulan Juni. Kemudian, berapa biaya overhead produksi di triwulan kedua? Jam tenaga kerja langsungnya adalah penjumlahan jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan di bulan April, Mei, dan Juni. Didapatkan 5.050 jam. Dikali biaya overhead variabel per unit 20.000 per jam tenaga kerja langsung 20.000, maka 5.050 jam tenaga kerja langsung dikali 20.000 per jam tenaga kerja langsung adalah 101 juta rupiah. Ditambah biaya overhead produksi tetap selama 3 bulan di triwulan kedua 150 juta. Didapatkan total biaya overhead produksinya 251 juta rupiah. Kemudian berapa pengeluaran kasnya untuk biaya overhead produksi di triwulan kedua? Maka pengeluaran kasnya adalah total biaya overhead produksi di triwulan kedua 251 juta rupiah dikurangi biaya overhead non-cash 60 juta. Kita dapatkan 191 juta rupiah. Berikutnya kita membuat anggaran persediaan barang jadi akhir. Nah, anggaran persediaan barang jadi akhir ini nanti datanya akan digunakan atau informasinya akan digunakan dalam penyusunan laporan laba rugi pro forma untuk menghitung berapa nilai beban pokok penjualan dan untuk laporan posisi keuangan pro forma untuk menentukan nilai dari persediaan barang jadi akhir. Kita mulai dari biaya per unit. Biaya produksinya kita bagi menjadi 3, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Kuantitas, 1 barang jadi memerlukan 5 kg bahan baku. 1 barang jadi memerlukan 0,05 jam tenaga kerja langsung, dan karena biaya overhead produksinya dibebankan menggunakan basis tenaga kerja langsung, maka kuantitas untuk biaya overhead juga sama, 0,05 jam. Biaya, harga bahan baku langsung per unit per kilogram 4.000. Kemudian upah tenaga kerja langsung per jam 25.000. Tarif biaya overhead 49.703 per unit ini diperoleh dari lihat anggaran biaya overhead produksi sebelumnya. Kemudian lihat kolom triwulan kedua, cari total biaya overhead produksi triwulan kedua 251 juta dibagi dengan total jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan di triwulan kedua. Didapat 49.703. Total ini adalah kuantitas dikalikan biaya. Maka bahan baku langsung 5 kg kali 4.000 per kilogram 20.000. Tenaga kerja langsung 0,05 jam kali 25.000 per jam 1.250. Kemudian overhead produksi 0,05 jam kali 49.703 per jam 2.485. Kemudian total biaya unitnya adalah penjumlahannya 23.735 rupiah. Kemudian jumlah persediaan barang jadi dari anggaran produksi diketahui, silahkan lihat kembali ke anggaran produksinya. Diketahui persediaan akhir barang jadi di bulan Juni adalah 5.000 unit. Dikalikan dengan biaya per unitnya 23.735, kita dapatkan biaya persediaan barang jadi akhir
sebesar Rp118.675.743. Kita lanjutkan pembahasan ke tujuan pembelajaran ketujuh, yaitu penyusunan anggaran penjualan dan administrasi. Berapa beban penjualan dan administrasi yang dianggarkan di suatu periode anggaran. Berikut ini adalah asumsi anggaran beban penjualan dan administrasi yang digunakan untuk menyusun anggaran beban penjualan dan administrasi pada PT ABC untuk triwulan kedua. Pada PT ABC, beban penjualan dan administrasi dibagi menjadi komponen biaya variabel dan biaya tetap. Beban penjualan dan administrasi variabel sebesar 500 per unit, sedangkan beban penjualan dan administrasi tetap sebesar 70 juta per bulan, termasuk di dalamnya beban penjualan dan administrasi non-cash sebesar 10 juta per bulan, utamanya beban penyusutan. Berikut ini adalah anggaran beban penjualan dan administrasi pada PT ABC untuk triwulan kedua. Dimulai dari jumlah penjualan dalam unit, ini untuk mencari total beban penjualan dan administrasi variabel. Jumlah penjualan dalam unit sekali lagi diperoleh dari anggaran penjualan PT ABC. Di bulan April terjual 20.000, bulan Mei 50.000, dan bulan Juni 30.000. Kemudian tarif beban penjualan dan administrasi variabel per bulan sama 500 per unit. Maka total beban penjualan dan administrasi variabel adalah untuk bulan April 20.000 kali 500 kita dapatkan 10 juta. Ditambah beban penjualan dan administrasi tetap per bulan 70 juta. Maka total beban penjualan dan administrasi bulan April 80 juta. Lakukan hal yang sama untuk bulan Mei dan bulan Juni. Untuk keperluan penyusunan anggaran kas, maka total beban penjualan dan administrasi ini per bulannya kita kurangkan dengan beban penjualan dan administrasi non-cash. Setiap bulan 10 juta. Maka total pengeluaran kas untuk beban penjualan bulan April, penjualan dan administrasi bulan April adalah 70 juta, Mei 85 juta, dan Juni 75 juta. Berapakah anggaran beban penjualan dan administrasi untuk triwulan kedua? Diperoleh dari jumlah penjualan dalam unit adalah jumlah penjualan dalam unit untuk 3 bulan di triwulan kedua. Didapatkan 100.000. Total beban penjualan dan administrasi variabelnya kita kalikan dengan tarifnya 500 per unit, kita dapat 50 juta. Kemudian ditambah beban penjualan dan administrasi tetap selama 3 bulan, yaitu 210 juta. Maka total beban penjualan dan administrasinya adalah 260 juta. Dikurangi beban non-cash untuk penjualan dan administrasi selama 3 bulan, 30 juta, maka total pengeluaran kas untuk beban penjualan dan administrasi di triwulan kedua adalah 230 juta rupiah. Kita beralih ke tujuan pembelajaran ke-8, yaitu penyusunan anggaran kas, berapa penerimaan kas yang ada, berapa pengeluaran kasnya, berapa saldo kas minimum yang diperlukan, dan berapa saldo kas akhirnya. Berikut ini adalah format anggaran kas. Ada 4 bagian dalam anggaran kas. Bagian yang pertama adalah penerimaan kas. Memperlihatkan seluruh penerimaan kas, tidak termasuk kas yang diterima dari kegiatan pendanaan. Maksudnya tidak termasuk kas yang diperoleh dari meminjam uang ke bank, membayarkan pinjaman dan bunganya, atau diperoleh dari penerbitan saham baru. Jadi penerimaan kasnya dari penjualan tunai jika ada, atau dari penagihan piutang, kemudian penerimaan bunga jika perusahaan memiliki investasi dalam bentuk surat utang perusahaan lain, atau menerima dividen.
Kemudian ada pengeluaran kas, memperlihatkan seluruh pengeluaran kas kecuali pembayaran pokok utang berikut bunganya. Kemudian apakah terjadi kelebihan atau kekurangan? Jika terjadi kekurangan harus meminjam di awal, jika terjadi kelebihan atau surplus, maka dapat dibayarkan utang tapi di akhir bulan. Kemudian ada bagian pendanaan, merincikan berapa jumlah pinjaman yang diterima perusahaan atau berapa pembayaran pinjaman dan berikut bunganya. Berikut ini adalah asumsi yang digunakan untuk penyusunan anggaran kas pada PT ABC di triwulan kedua. Pertama, saldo kas minimum per bulan yang harus ada adalah di akhir bulan adalah 150 juta rupiah. Peminjaman dilakukan pada hari pertama pada setiap bulan, sedangkan pembayaran pinjaman dilakukan di hari terakhir setiap bulan. Suku bunga pinjaman per tahun adalah 15%. Kemudian perusahaan membayarkan dividen sebesar 49 juta rupiah di bulan April. Membeli peralatan secara tunai seharga 143 juta 700.000 rupiah di bulan Mei dan 48 juta 300.000 rupiah di bulan Juni. Berikut ini adalah anggaran kas PT ABC di triwulan kedua. Kita mulai dari bulan April. Saldo kas awal 150 juta berasal dari informasi di slide sebelumnya bahwa saldo kas akhir 31 Maret adalah 150 juta. Kemudian ditambah penerimaan kas. Penerimaan kas tiap bulan ini adalah penerimaan kas dari penagihan piutang. Lihat schedule penerimaan kas setelah anggaran penjualan. Di bulan April 570. Maka total kas yang tersedia adalah saldo kas awal ditambah penerimaan kas untuk bulan April 720 juta. Dikurangi pengeluaran kas, pertama pembelian bahan baku langsung. Data pengeluaran kas pembelian bahan baku langsung ini berasal dari schedule pengeluaran kas untuk bahan baku setelah anggaran pembelian bahan baku. Di situ kelihatan untuk bulan April pengeluaran kas untuk pembelian bahan baku adalah 400 juta, bulan Mei 723 juta rupiah, dan bulan Juni 727 juta rupiah. Kemudian pembayaran upah tenaga kerja langsung ini berasal dari anggaran biaya tenaga kerja langsung. Total biaya tenaga kerja langsung per bulannya diambil langsung dimasukkan di sini. Kemudian pembayaran biaya overhead produksi per bulannya ini diperoleh dari anggaran biaya overhead produksi. Harus diingat yang diambil adalah total biaya overhead produksi, bukan total pengeluaran kasnya. Kemudian untuk pembayaran beban penjualan dan administrasi itu sama, diambil dari anggaran beban penjualan dan administrasi. Yang diambil adalah anggaran beban penjualan administrasi, bukan pengeluaran kasnya. Kemudian pembelian peralatan hanya terjadi di bulan Mei dan di bulan Juni. Ada pembayaran dividen di bulan April 49 juta rupiah. Total pengeluaran di bulan April seluruhnya adalah 607.500.000 rupiah. Surplus atau defisit diperoleh dari total kas yang tersedia dikurangi total pengeluaran. Untuk bulan April surplusnya adalah 112.500.000 rupiah. Di slide sebelumnya kita melihat bahwa kebijakan saldo kas minimum di akhir bulan untuk PT ABC adalah 150 juta. Maka masih kurang 37.500.000. Sehingga PT ABC di awal bulan April meminjam uang sebesar 37.500.000 rupiah. Saldo kas akhir adalah surplus ditambah total pendanaan didapat 150 juta rupiah. Saldo kas akhir bulan Mei adalah saldo kas awal bulan Mei adalah saldo kas akhir bulan April atau 150 juta. Dengan cara yang sama, perhatikan sekarang surplus di bulan Mei 264.800.000 rupiah.
jauh lebih tinggi daripada saldo kas minimum yang dipersyaratkan, yaitu 150 juta rupiah. Oleh karena itu, di akhir bulan Mei, PT ABC melunasi pinjaman yang dilakukan di awal bulan April, yaitu Rp37.500.000. Kemudian bunga yang dibayarkan adalah utangnya di awal bulan April Rp37.500.000 dikalikan bunga 15% per tahun dibagi dengan 12 dan dikalikan 2. Jadi 37.500.000 kali 15% dibagi 12 bulan dulu, baru dikalikan 2. Karena ada 2 bulan waktu peminjaman. Diperoleh 937 juta, 937.500 rupiah. Maka total pendanaan di bulan Mei adalah minus 38.437.500. Saldo kas akhirnya surplus ditambah total pendanaan minus 38.437.500 rupiah didapat 226.362.500 rupiah. Lakukan di bulan Juni. Kemudian kita lihat surplus di bulan Juni adalah 285.812.500 rupiah, jauh di atas saldo kas minimum 150 juta rupiah, sehingga PT ABC tidak perlu meminjam, dan karena tidak ada utang maka tidak ada pembayaran. Jadi saldo kas akhir di triwulan kedua atau di akhir bulan Juni adalah 285.812.500 rupiah. Sekarang kita beralih ke tujuan pembelajaran ke-9, yaitu penyusunan laporan laba rugi pro forma. Tolong perhatikan dengan seksama, karena banyak angka yang digunakan dalam penyusunan laporan laba rugi pro forma ini yang berasal dari angka-angka yang diperoleh dari anggaran-anggaran yang telah disusun sebelumnya. Laporan pro forma laba rugi memperlihatkan laporan laba rugi untuk suatu periode anggaran baru dapat disusun setelah anggaran kas selesai disusun, karena ada informasi beban bunga yang diperlukan dalam penyusunan laporan laba rugi pro forma. Berikut ini adalah laporan laba rugi pro forma PT ABC untuk triwulan kedua. Penjualan, ini datanya didapat dari anggaran penjualan. Di triwulan kedua pada anggaran penjualan diperkirakan terjual 100.000 unit dikalikan dengan harga jual per unitnya adalah 30.000. Kita dapatkan 3 miliar. Kemudian beban pokok penjualan 100.000 unit dikali barang jadi per unit dari anggaran persediaan barang jadi 23.735, sekian sebetulnya. Didapat 2.373.514.851. Penjualan dikurangi beban pokok penjualan didapatkan laba bruto sebesar 626 juta rupiah, 626.485.149 rupiah. Kemudian beban penjualan dan administrasi ini diambil dari anggaran penjualan dan administrasi. Nah, jangan ambil pengeluaran kasnya, tapi total beban penjualan dan administrasi. Dapat 260 juta. Kemudian beban bunga 937.500 ini diambil dari anggaran kas berupa pengeluaran bunga 937.500. Maka laba di triwulan kedua adalah laba bruto dikurangi beban penjualan dan administrasi dan dikurangi beban bunga sebesar 365.547.649 rupiah. Kita beralih ke tujuan pembelajaran ke-10, penyusunan laporan posisi keuangan pro forma. Berikut ini adalah keterangan yang didapat dari PT ABC yang digunakan untuk penyusunan laporan posisi keuangan pro forma PT ABC. Saldo tanah 50 juta rupiah, saham biasa 200 juta rupiah, saldo laba 291 juta 940.594 rupiah,
dan peralatan 175 juta. Ini adalah saldo per 31 Maret atau 1 April. Ini adalah laporan posisi keuangan pro forma PT ABC di triwulan kedua atau per 30 Juni. Kita lihat ada kas. Saldo kas ini berasal dari saldo kas akhir per 30 Juni yang didapat dari anggaran kas. Rp285.812.500. Piutang usaha ini adalah berasal dari penjualan di bulan Juni yang belum ditagih di bulan Juni atau 25% dari penjualan bulan Juni. Persediaan bahan baku ini adalah persediaan akhir bahan baku bulan Juni berapa unit, lihat di anggaran penggunaan dan pembelian bahan baku, kemudian dikalikan dengan harga bahan baku per unitnya, dapat 46 juta. Persediaan barang jadi 118.675.743 dari anggaran persediaan barang jadi yang disusun sebelumnya. Tanah 50 juta berasal dari informasi di slide sebelumnya. Kemudian peralatan ini berasal dari slide sebelumnya adalah saldo peralatan di 31 Maret atau 1 April ditambah pembelian peralatan selama bulan Mei dan bulan Juni itu didapat dari anggaran kas pengeluaran pembelian peralatan. Didapatkan 367 juta rupiah. Coba kalian cek betul atau tidak perhitungan ini. Maka total aset dari kas sampai dengan peralatan adalah 1.092.488.243 rupiah. Kemudian liabilitas dan ekuitas. Utang dagang ini dari pembelian bahan baku di bulan Juni yang belum dibayarkan. Lihat schedule pembayaran pembelian bahan baku di slide-slide sebelumnya. Saham biasa dari informasi saldo laba ini berasal dari saldo laba per 31 Maret dari slide sebelumnya ditambah laba yang diperoleh di triwulan kedua. Lihat laporan laba rugi pro forma PT ABC. Kemudian dikurangi dividen 49 juta rupiah. Cek ke anggaran kas pembayaran dividen di bulan April. Didapat 608.488.243 rupiah. Maka total liabilitasnya sama liabilitas dan ekuitas sama dengan total aset 1.092.488.243 rupiah. Dengan demikian berakhir sudah presentasi saya terkait dengan penyusunan anggaran induk. Jangan lupa untuk mengunjungi e-learning.penerbitsalemba.com, kemudian cari e-learning akuntansi manajemen, dan dapatkan soal-soal untuk Anda berlatih secara mandiri. Nanti juga akan diberikan jawaban atau pembahasan lengkapnya dari soal tersebut sebagai feedback untuk mengukur sejauh mana pemahaman Anda tentang materi anggaran induk ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.